Hai semua, gua Wasa. Ya, kayak di judul video ini ya. Nih dia, Samsung Galaxy M yang terbaru yang tahun 2023. Di tangan gua, Galaxy M14 5G. Ya, ini baru aja dikirimin sama temen-temen dari Samsung Indonesia. Katanya buat Mas Wasa kali mau nyoba-nyobain dulu, ya silahkan. Ya udah, karena kebetulan gua rada sibuk nih ya. Jadi gue bikin unboxingnya aja dulu. Untuk reviewnya nanti teman-teman kira-kira penasaran atau enggak, tulis di kolom komentar. Pertama ya, kita lihat dulu boxnya seperti ini ya. Tipis dan artinya biasanya tidak ada charger. Ada tulisannya juga kok. Ini di sampingnya M14 5G, di depan kelihatan handphonenya seperti ini ya. Jujur banget nih, bagian bawahnya tebel, bezelnya juga tebel, dan ini masih teardrop. Kanan gak ada apa-apa, atas sini ada segel doang, di belakang ada keterangan yang nih, travel adapter dijual terpisah. Terus ini udah yang Indonesia punya ya. Dan ini ada barcode, nah gitu-gitulah. Pokoknya ini yang dikirimin ke tempat gua yang RAM-nya 4 GB, internal storage-nya 64 GB, warna dark blue dan dibuat di Indonesia. Nah, ini Galaxy M14 kalau teman-teman cek di website resminya Samsung, itu udah ada ya harganya. Ada dua varian dengan 3 warna. Yang varian 4 GB itu harganya 2,8 juta atau 2799 kembali 1000, dan yang 6 GB itu 3,3 juta kembali 1000, 3299. Cuma kayak biasa itu kan di website resminya ya. Tapi kalau lihat di e-commerce biasanya pada jual yang lebih murah. Oke, ini untuk ngebukanya modelan selosor ya. Laci gitu. Tuh. Gini. Udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Ini ada boxnya yang pertama. Nah ini kelihatan handphonenya, nih lihat dulu. Ada 3 key point selling-nya, Infinity V display, triple kamera bagian belakangnya, sama baterainya 6000 mAh. Ciri khas Galaxy M series. Cuma kalau ngomongin M series, M13 seingat gue kayaknya nggak masuk Indo deh. Koreksi aja kalau salah. Kalau yang M12 itu ada M02, ada M12. Yang 02 tuh lebih basic lagi. Ini gue nggak tahu ada M04 atau enggak nanti ke depannya. Ini ada stiker IMEI, terus ini kotak pertama. Jangan harapkan ada casing, gak ada. Kita dapat kabel data C2C. Terus ini buku petunjuk penggunaan sama garansi, biasanya kayak gitu. Bukan buku, kertas-kertas. Dah, terus ini dia handphonenya. Kertas lipat gini doang guys. Aduh, handphone hampir 3 juta ya. Terus ini ada SIM card ejector. Nah, sekalian SIM card ejector kita ambil dulu. Nanti buat ngelihat slot SIM cardnya kayak gimana. Ini dia handphonenya udah ya. Gue keluarin aja. Untung nggak dilem. Oke, warna dark blue-nya seperti ini. Biru dongker gitu sih. Dan ini frame-nya berasa banget, langsung berasa plastik. Dan ini dia tuh back cover-nya nyambung langsung sama frame-nya ya. Jadi nggak terpisah, ada frame, ada back cover biasa gitu, nggak. Yang ini nyambung semuanya. Penasaran SIM ini dulu, SIM tray. Apa nih? Oh, oke, dedicated. Bisa 2 nano SIM plus 1 micro SD. Nah, buat layar depannya gue juga belum dikonfirmasi ini ada perlindungan Gorilla Glass atau tidak. Dan pastinya juga ini nggak ada anti gores bawaan, jadi teman-teman pastiin aja beli anti gores bawaan sama beli casingnya juga lah. Soalnya pengalaman Samsung kalau yang plastiknya di seri-seri yang seperti ini, yang menyatu sama pinggirannya, ini gampang banget kegores. Even sama kuku aja nih, kalau teman-teman garuk-garuk gini, gue cobain ya. Oh, ini udah kelihatan ada bekasnya sih. Kelihatan nggak sih kamera, mana pantulan? Nah tuh itu tuh, ini tuh ya. Tuh nggak bisa hilang. Udah gampang garis ya, intinya seperti itu. Kita lihat dulu bodinya. Sebelah atas itu ada mic aja, di kanan ada tombol volume sama power yang nyatu sama fingerprint. Terus di bawah dikasih jack audio, terus mic lagi, port type C sama speaker yang menurut gue sih single. Sebelah kiri tadi ada slot SIM card aja. Kamera depannya seperti ini ya, Infinity V atau teardrop masih. Terus ini dia kamera belakangnya, yang utama yang tengah karena modulnya gede sendiri, kelihatan kan? Oke, flashnya 1. Sip ya, nih gue nyalain dulu dan setting-setting seperti biasa. Oke, ini dia tampilan awalnya Samsung Galaxy M14 5G. Udah gue install beberapa aplikasi yang biasanya gue
buat coba-cobain handphone di awal. Kelihatan ya, langsung seperti ini layarnya, dan silahkan dinilai sendiri aja. Ini bagian dagunya, sebelah kiri, sebelah kanan, dan Infinity V atau teardropnya seperti ini. Nah, untuk wallpapernya ini kan defaultnya. Kalau mau ngecek lagi ada apa aja nih di bagian sini dan bagian feature. Nih ada kayak gini deh bawaannya. Jadi tinggal disesuaikan aja sama seleranya. Lumayan banyak nih. Lanjut, nih seperti ini ya menu-menu awalnya yang gue install beberapa aplikasinya ada di sini. Cuma sebelum lanjut ke handphonenya, nih gue mau nunjukin lagi yang di website Samsungnya guys. Nih yang Galaxy M14 5G-nya tuh. Ini yang 6GB tuh harga segitu bener. Terus kalau yang 4GB sekian juga. Ini warnanya ada 3, blue sama yang gua pegang ini kan dark blue, sama satu lagi itu warna silver. Dan ini dilihat historinya M14, 53, M33 ini paling atas ya. Scroll ke bawah 23, 52, M22. Yang seri M1 gitu depannya. Nah, ini tuh M12 ada. M13 nggak ada. Terus ini tuh ada lagi di bawahnya M12 tuh ada lagi M02. M51, M21, M11, M31, M30S, M30 sama terakhir M10 tuh. Udah nggak ada lagi. Habis. Jadi bener sebelumnya ini si M14, M13 ataupun M03 nggak ada ya. Ya sudahlah, nggak ada temannya. Terus ini juga udah gua screenshot beberapa aplikasi yang hasil dari aplikasinya kayak benchmark gitu. Cuma ya sebelum ngasih unjuknya gua ngasih lihat dulu menu-menu yang ada di M14 5G ini. Yang pertama kayak bagian displaynya ini pakai IPS LCD 1080p dan ya Full HD Plus. Terus walaupun IPS kita juga dapat motion smoothness alias refresh rate-nya kita dapat yang adaptif 90 Hz. Lumayan ya, walaupun nggak 120 Hz kita dapatnya 90 tapi adaptif jadi lebih irit baterai. Terus kalau nanyain soal always on display ya pastinya tidak ada. Terus dengan software bawaannya dapatnya apa aja? Kita ke about phone, udah terinstall dari bawaan Android One UI Core ya. One UI Core 5.1, Androidnya udah Android 13. Terus kalau mau dilihat ada update atau tidak, sebentar update tuh, oh ini dia di bawah tadi, sorry. Ini software update, tadi sih gua cek nggak ada ya. Tuh, jadi udah paling update. Oke, lanjut ke screenshotnya. Yang pertama kali nyalain, ini sisa memorinya berapa? Oke, pas pertama nyalain 28% storage-nya kepake sebesar 18 GB ya. Dari totalnya 64 GB, yang sistemnya itu 18,5 GB aja. 18,05, sorry, 18,05. Terus untuk aplikasinya ada lumayan banyak. 32 aplikasi minta diupdate di awal-awal. Jadi pastiin teman-teman nyari WiFi aja. Oke, terus lanjut ke sekilas hardware-nya. Nih gue ada install juga AIDA 64. Ini by system. Sistemnya tuh nggak kebaca ya, maksudnya prosesornya apa. Soalnya dia pakai prosesornya sendiri, Samsung Exynos 1330. Yang mana prosesornya itu pakai 5 nanometer ya. Dan ini untuk GPU-nya pakai Mali G68 90 Hz portrait juga gitu. Portrait apa sih? Ini maksudnya default orientasi ya, inilah pokoknya bahasa teknisnya si AIDA ya. Terus kalau berdasarkan AIDA, baterai aslinya handphone ini tuh 5830. Gua nggak tahu bener atau enggak, biasanya AIDA itu nantinya ada update ya. Tapi ini ada bacaannya capacity from database 6000. Ini capacity report by Androidnya, jadi by sistemnya kebacanya 5830. Cuma ya teman-teman juga pasti udah tau lah, M14 ini emang baterainya tuh 6000, makanya handphonenya juga sebenarnya ini agak tebel. Beratnya itu lumayan, sekitar 206 atau 208 gram gitu ya, dengan tanpa casing. Jadi udah lumayan berasa kokoh. Cuma minusnya, menurut gue minus sih, baterai 6000 ngecasnya masih 15 watt.
pelan banget. Jadi kayaknya nih kalau ngecas sejam lebih deh, sejam lebih banyak, sejam 15 atau sejam setengah itu nyampe. Cuma ya nanti realisasinya seberapa lama ngecasnya ya di next video. Oke, balik lagi ke prosesornya Exynos 1330. Gue udah ngetes juga, udah install juga nih, ada Antutu sama Geekbench 6. Nah cuma nih ada sensor box nih, teman-teman juga wajib lihat dulu buat yang demen ngecek-ngecekin sensor ya. Yang absen cuma temperatur sensor sama pressure sensor. Di sini kalau kita klik gyroscope ada nih, cuma nggak tahu ini hardware ataupun software, nanti dites pakai game yang mendukung aja, cuma nggak sekarang, kelamaan. Oke, balik lagi ke galeri. Ini screenshotnya yang tadi. Buat single core ataupun multi core-nya untuk Geekbench 6 segini ya. Terus core Antutunya juga dapat 367 ribuan yang versi 9.5.7. Oke, selanjutnya kalau misalkan masih suka ditanyain juga sama teman-teman, ini tuh handphone always on display ada atau tidak? Jawabannya sih tidak ada ya, nggak nemu gue. Soalnya di bagian display, kalau kita ke paling bawah, Samsung tuh biasanya ada always on display settingannya di sini. Atau kalau masih penasaran, kita coba search, cari always. Oke, enter. Tuh, dual SIM always on, fingerprint always on, nggak ada. Oh iya, fingerprint ya. Nih, kita lihat performanya ya. Tadi udah gue daftarin juga jari gue, 1, 2. Cepet. Dari layar mati juga bisa. Tuh. Kita lanjut ke bagian kameranya. Ini kamera depannya itu 13 megapiksel dan kamera belakangnya yang utama itu yang tengah 50 megapiksel, terus ditemenin sama lensa depth sama lensa makro. Gue nggak tahu mana yang depth mana yang makro. Kayaknya ada di websitenya. Bentar, daripada kebalik, ya nggak masih taunya. Tuh yang atas ternyata, yang atas depth, yang bawah itu makro, yang tengahnya 50 megapiksel benar, dan yang bagian depannya 13 megapiksel selfie kamera. Nah, buat menu-menu kameranya, nih standar sih, ada foto, ini 1 sama 2. 2 adalah digital zoom. Digital zoom ya, jadi cropan dari yang 1x aja ini. Tuh, dan maksimal bisa sampai 10. Tuh, ada tandanya. 10 dimaksimalin lagi apakah bisa? Oh, tidak bisa. Mentoknya di 10 kali zoom atau 10x. Terus ada juga tadi potret ya. Buat bikin bokehnya, foto, video, dan more. Nah, more menunya cuma ada segini aja. Nah, untuk yang perekaman video, kita lihat tuh maksimal untuk kamera yang belakang Full HD 30 fps. Dan kalau kamera yang depan biasanya sama sih. Tuh, sama juga Full HD 30 fps. Nah, kalau misalkan kita rekam, nah cuma bisa di digital zoom aja. Dan nggak bisa flip kamera ya, sayang sekali nggak bisa depan belakang gitu tanpa harus nge-stop dulu, cuma ya sudahlah. Dah, ini ada di bagian setting ada watermarknya model name-nya langsung ada previewnya nih, M14 5G. Kalau mau di onin, dead time-nya juga bisa diaktifin ya. Ini apa namanya, salah satu fitur dari One UI 5 sih. Jadi ya ini udah standar di semua Samsung yang udah One UI 5. Even ini yang One UI Core juga tetap ada seperti itu. Oke, ini cobain perekaman video kamera belakangnya dulu 1080p 30 fps. Ya mentoknya segini doang guys. Wah, kalau banyak cahaya lumayan ya. Cuma sayang ini nggak bisa di flip ke kamera depan. Dipegang tangan satu biasa, Samsung Galaxy M14, M14. Oke, dibawa jalan biasa ya. Connection room, ada apa di sini? Ada Zil. Salah lagi apa sih? Menggambar. Wah, ini bagus banget, lucu banget sih. Itu gambar apa? Kucing di situ yang ada bintangnya. Oh, oke lanjut. Kalau begitu, Jusa puasa? Ya. Puasa?
Keren. Selamat pagi. Ini kamera depannya 1080p 30 fps juga mentok ya. Dipegang tangan satu juga biasa. Dan dibawa jalan juga. Ini di belakang ada Z tadi. Hai Z. Dadah dulu, dadah. Dah, biar nerusin dia gambar ya. Oke, kita ke kamar sebelah lagi. Connection roomnya. So, gimana? Bagus? Tidak? Silakan dinilai sendiri ya. Tulis di kolom komentar biar kita diskusi bareng. Penangkapan mic juga gimana? Untuk handphone entry levelnya Samsung ini. Baterai 6000 mAh M14 5G. Lanjut. Dan yaudah, oke, paling segini aja dulu videonya ya. Unboxing dan mini preview untuk Samsung Galaxy M14 5G. Gimana menurut teman-teman harganya? 2,8 juta untuk RAM 4 GB dengan baterai 6000 mAh ya. Nilai jualan utamanya tuh dari M14 ini ya jelas baterai sama kamera belakangnya sih yang 50 megapiksel. Cuma ya kita sama-sama tahu 50 megapikselnya ini ya interpolasi ya. Ya ciri khas Samsung lah, kameranya juga hasilnya tadi teman-teman lihat masih bagus-bagus aja, apalagi buat dimasukin sosial media aja, bukan buat dicetak lagi. Kalau teman-teman emang butuh baterai besar dan ya ngecasnya bisa, nggak tahu sih, cuma feeling gue yang ngecasnya nggak mungkin cepet sih ya. Maksudnya kayak teman-teman cuma kepakainya buat admin sosmed, buat live TikTok, ataupun buat teman-teman abang ojol atau mbak-mbak ojol. Ini dari gua sih awal bisa bilang ya rekomen, soalnya ya balik lagi baterainya gede, jadi harusnya juga dalam pemakaian sehari-hari yang mungkin tidak intens banget ataupun intens, ngecasnya ya bisa lama karena ya 5 nanometer loh. 5 nanometer itu lumayan irit daya kan, semakin kecil nanometernya semakin kecil juga daya konsumsi baterainya. Ya semoga nanti di video reviewnya bagus lah. But overall di awal gimana? Handphone ini RAM 4 GB di tahun 2023 tuh masih cukup atau enggak? Ya balik lagi ke personal masing-masing. Tapi kalau buat gue pribadi sih nggak cukup ya. Karena ya pasti kepikiran nge-lag. Sejalannya nanti pakai handphone ini nginstal banyak aplikasi, misalkan WhatsApp, nanti ya datang file-file yang lain juga 64 GB pun menurut gue tidak cukup untuk gue pribadi. Kalau buat teman-teman masih cukup ya silakan. 2,8 juta harga resminya. Mungkin kalau cek ke Topet, Shopee kayak gitu-gitu ada seller yang jual harga 2,5 juta. But at least thank you buat Samsung Indonesia yang udah ngedatengin Galaxy M14 5G. So, tulis gimana pendapat teman-teman di kolom komentar, kita biar diskusi bareng. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.